Film dimulai dengan makan malam yang meriah di sebuah pedesaan. Master Ye, koki terbaik di desa, sangat marah ketika mengetahui bahwa asistennya, Leang, telah membakar hidangan daging babi karena kecerobohan. Daging babi adalah hidangan utama, jadi ini masalah besar. Untuk memperbaikinya, Master Ye mengambil golok kepala naga, pusaka keluarga yang berharga, dan memutuskan untuk membuat hidangan daging babi yang baru. Master Ye sangat mahir menggunakan golok tersebut, memotong daging babi dengan sempurna agar siap tepat waktu untuk makan malam. Dia meminta Leang mengambil garam, berpikir bahwa hidangan itu membutuhkannya, tanpa mengetahui bahwa Leang telah mengganti garam dengan racun secara jahat. Setelah para tamu makan, mereka segera merasakan sakit perut yang parah. Ternyata Leang telah menukar garam dengan racun. Marah, Master Ye menghadapi dan menghukum Leang. Tetapi tuan rumah memutuskan bahwa Master Ye sebagai koki kepala harus bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi. Akibatnya, Master Ye diusir dari desa dan dilarang menggunakan golok kepala naga lagi. Cerita kemudian berpindah ke sebuah akademi kungfu di mana para siswa berlatih keras. Kepala sekolah mengumumkan sebuah kontes penting di mana pemenangnya harus menangkap lambang sekolah dan mengembalikannya ke tempatnya, mendapatkan kehormatan besar sebagai lulusan terhormat pertama sekolah. Kompetisinya ketat, tetapi Ken, yang dikenal karena keterampilan seni bela diri dan memasaknya, menang. Sebagai hadiah perpisahan kepada mentornya, Ken menggabungkan keterampilan memasak dan kungfunya, mengesankan gurunya. Gurunya menyarankan agar Ken menemukan Master Sum, seorang ahli memasak di restoran Four Seas, untuk meningkatkan keterampilannya. Ken mendengarkan gurunya dan segera menuju restoran tersebut. Ketika Ken tiba, dia bertemu dengan saudari pemilik restoran Four Seas. Pada saat yang sama, Master Ye, yang kini menjadi pengembara setelah diusir dari desa, masuk ke restoran untuk mencoba makanannya. Ching, pemilik restoran, segera menyadari bahwa Master Ye adalah seorang koki berpengalaman, bukan sekadar pelanggan. Kecurigaannya terkonfirmasi ketika dia mendengar Master Ye dengan tepat menyebutkan bahan-bahan dalam hidangan yang disajikan. Ken yang juga berada di restoran mendengarkan komentar Master Ye dengan rasa kagum yang semakin meningkat. Master Ye meminta hidangan yang disebut kubis dan air jernih yang tidak ada dalam menu. Ching bersikeras mereka akan menyiapkan hidangan tersebut sesuai permintaan Master Ye. Master Sum, koki kepala, tahu bahwa siapapun yang memesan kubis dan air jernih pasti memiliki banyak pengetahuan tentang memasak dan dengan antusias setuju untuk membuatnya. Setelah mencicipi hidangan yang dibuat oleh Master Sum, Master Ye teringat saat memasak bersama saudaranya. Namun, dia mengkritik hidangan tersebut dengan mengatakan bahwa itu tidak dibuat dengan benar. Ketika Master Sum mengetahui siapa Master Ye sebenarnya, dia menantangnya untuk duel memasak. Jika Master Sum kalah, dia akan berhenti. Jika Master Ye kalah, dia harus bekerja sebagai pencuci piring selama setahun. Yakin, Master Ye menerima dan memilih Ken yang pandai memasak untuk membantunya. Duel memasak berlangsung cepat, menuju ke momen mencicipi. Ching dan Ying memuji hidangan Master Sum, favorit di restoran Four Seas. Tetapi Master Ye hanya mengatakan itu tidak buruk. Ketika kerumunan mencicipi hidangan Master Ye, mereka terpesona oleh rasa dan presentasi kreatifnya yang menjaga rasa dan aroma hidangan tetap utuh. Master Ye membuat hidangan terkenal yang disebut 8 bebek keberuntungan, dengan lapisan gula panas yang menjaga rasa dan tekstur bebek tetap utuh. Setelah mencicipinya, Master Sum mengakui kekalahan, memuji Master Ye karena berhasil membuat resep yang telah lama diupayakan oleh para koki selama bertahun-tahun. Master Sum kemudian mengundurkan diri dan pergi. Ken, yang ingin belajar dari Master Sum sesuai saran gurunya, mengikutinya. Dia menemukan bahwa Master Sum yang disebut oleh gurunya sebenarnya adalah Sum Wak, ayah Ching dan Ying serta adik Master Ye, yang telah meninggal tahun lalu. Ching mengetahui tentang insiden keracunan yang menyebabkan pengasingan Master Ye dan percaya pada ketidakbersalahannya. Dengan pengunduran diri Master Sum, restoran membutuhkan koki kepala, sehingga Ching menawarkan pekerjaan itu kepada Master Ye. Dia menerimanya, ingin menghormati Sum Wak dengan menjaga reputasi restoran Four Seas. Melihat keterampilan memasak Ken, Master Ye memintanya menjadi asisten. Yang mengejutkan semua orang, Ken menantang Master Ye untuk kontes memotong, dengan mengatakan bahwa keterampilan pisau yang baik sangat penting bagi seorang koki. Ken memulai dengan memotong ikan globfish yang memiliki kulit berduri yang keras, mengesankan semua orang yang menonton. Untuk membuat potongan yang sempurna,
Seorang koki membutuhkan kecepatan dan ketepatan dengan pisau. Keterampilan Ken dalam menangani ikan globfish membuat kerumunan kagum dan bahkan mengesankan Master Ye. Namun, Master Ye tidak mau kalah. Dia memilih ikan air tawar untuk tantangannya. Pilihan yang Ken pikir lebih mudah karena biasanya rasanya kurang enak dibandingkan ikan globfish. Tapi ketika Ken mencicipi hidangan Master Ye, dia mendapati rasanya luar biasa lezat. Master Ye menjelaskan bahwa dia menggunakan teknik khusus dengan pasta dingin untuk meningkatkan rasa ikan. Dia juga menggunakan metode unik yang memungkinkan ikan tetap hidup meskipun dagingnya telah diambil. Terpesona oleh keterampilan dan kreativitas Master Ye, Ken dengan tulus meminta untuk belajar memasak darinya. Suatu sore, Ching melihat Master Ye dalam pemikiran mendalam. Dia berbagi bahwa dia memikirkan keponakannya, Wong Kaiyo, yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Yo memiliki restoran terkenal King of Cantonese. Pada saat yang sama, Master Sum sedang mencari pekerjaan sebagai koki di restoran tersebut. Ketika Yo mengetahui bahwa pamannya, Master Ye, adalah koki yang telah mengalahkan Master Sum, dia sangat marah dan melampiaskannya pada Leang. Yo telah menyimpan dendam sejak kecil karena kenangan menyakitkan yang melibatkan ayahnya, Wong Pingka, yang adalah kakak Master Ye. Kai adalah koki terkenal di dunia yang dikenal sebagai Master Chef dunia setelah memenangkan kontes memasak internasional berkali-kali. Selama pertengkaran sengit tentang golok kepala naga, saudara-saudara itu bertarung dan tangan Kai terluka parah. Tidak bisa memasak, Kai meninggalkan desa dengan putus asa, meninggalkan Yo dalam asuhan Master Ye. Tumbuh dewasa, Yo percaya bahwa Master Ye bertanggung jawab atas kehancuran ayahnya dan menginginkan balas dendam. Sementara itu, Master Ye mengajarkan dasar-dasar memasak kepada Ken, mulai dari memotong dan mengiris hingga menggiling dan menumbuk. Dia juga menunjukkan kepada Ken cara membuat omelet sempurna, yang terlihat sederhana tetapi membutuhkan keterampilan besar. Ying juga belajar dari Master Ye, terutama cara membuat saus lezat untuk meningkatkan hidangan restoran. Dia meminta Master Ye mengajarinya cara membuat puding kacang kubus, makanan penutup favoritnya. Namun, masalah datang ke restoran Four Seas ketika beberapa pria mencurigakan terlihat diam-diam memasukkan paku kecil ke dalam hidangan. Para pria ini, yang merupakan ajudan Yo, membuat keluhan palsu untuk merusak reputasi restoran sebagai bagian dari rencana Yo untuk membalas dendam pada Master Ye. Keesokan harinya, saat berbelanja di supermarket, Ying dan Ken bertemu dengan para pria yang menyebabkan masalah di restoran mereka sehari sebelumnya. Pertarungan pun terjadi, dan saat mereka mencoba melarikan diri dari ajudan Yo, Ken melihat iklan untuk kompetisi memasak di TV. Melihat kesempatan untuk memulihkan nama baik restoran Four Seas, Ken menyarankan untuk mengikuti kompetisi tersebut. Namun, Master Ye menolak untuk bersaing sendiri dan mendorong Ken untuk ikut serta. Dia memberitahu Ken untuk memenangkan kompetisi untuk membersihkan reputasi restoran. Master Ye memberikan kotak kepada Ken dan memberitahunya untuk membukanya hanya di babak final kompetisi. Lalu Master Ye pergi untuk mengurus urusan pribadi di desanya. Kompetisi menarik koki-koki terampil dari restoran top, termasuk juara bertahan Master Tin yang merupakan koki kepala di restoran King of Cantonese, tempat Master Sum sebelumnya bekerja sebagai asistennya. Master Tin yakin akan menang, tetapi Ken bertekad untuk sukses demi harga dirinya dan restoran Four Seas. Pada babak pertama kompetisi, para koki harus menunjukkan keterampilan pisau mereka. Ken memutuskan untuk membuat hidangan bernama 4 unggas keberuntungan, sementara Master Tin memilih kepala kerbau sebagai bahan utamanya. Para juri menilai kualitas bahan, rasa, teknik memasak dan memotong, serta presentasi. Setelah proses seleksi yang sulit, Ken berhasil lolos ke final untuk menghadapi Master Tin. Ketika Yo mendengar bahwa Ken berhasil ke final, dia memerintahkan anak buahnya untuk menyabotase restoran Four Seas. Ken mencoba melawan para penyerang, tetapi kalah jumlah, mereka mengunci Ken dan Ying di dalam lemari pendingin. Masalah tidak berhenti di situ. Kalian suka dengan konten ini? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kamu tidak akan ketinggalan setiap kali ada video baru. Dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menghadirkan konten terbaik. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.